Baik, seperti janji saya di episode yang kemarin, saya akan berbagi kepada Anda mengenai bagaimana cara memilih asuransi atau memilih perencanaan keuangan yang tepat buat Anda. Baik unit link maupun tradisional. Dan juga sebelum kita masuk ke dalam apa itu unit link, apa itu tradisional, kita harus mengerti dulu istilah-istilah di dalam asuransi. Apa saja istilah-istilah di dalam asuransi supaya kita bisa lebih tahu manfaat apa saja yang kita dapatkan di dalam asuransi tersebut dan di dalam program tersebut. Rekan-rekan semua, supaya kita bisa lebih mengerti, supaya kita bisa lebih tahu basic to basicnya. Jangan teman-teman nanti ketika membeli yang kita sebut sebagai asuransi atau menggunakannya sebagai perencanaan keuangan, rekan-rekan tidak tahu di dalamnya. Jadi rekan-rekan semua, beberapa menit ke depan saya akan menginformasikan kepada Anda dan juga kita akan belajar bersama-sama. Tetap dengan Arman di sini bersama saya. Bicara mengenai dasar dari asuransi itu sendiri, asuransi secara konvensional adalah transfer risiko. Apa itu transfer risiko? Transfer risiko dalam arti kita dalam setiap detiknya, dalam setiap waktunya memiliki yang kita sebut sebagai risiko. Risiko apa saja? Risiko sakit, risiko kecelakaan, risiko tutup usia. Nggak pernah tahu datangnya pandemi ini di tahun-tahun ini, dan kita juga nggak pernah tahu resiko pandemi ini akan berakhir kapan. Oke. Sama seperti resiko yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan didatangkan yang namanya resiko kecelakaan. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya si penyakit dengan kita. Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, mengkehendakkan kehendak kita untuk kembali kepadanya. Kita tidak pernah tahu. Tapi rekan-rekan, segala sesuatunya, resiko sesuatu yang kita sebut sebagai resiko tadi, bisa kita transfer, bisa kita alihkan. Bukan untuk kita dialihkannya, tetapi kita harus memikirkan keluarga kita yang di rumah yang akan melanjutkan hidupnya kalau resiko-resiko itu datang kepada Anda. Inilah kita kembali dulu. Konsep dari asuransi mentransfer resiko. Yang kita transfer resikonya adalah resiko kita, dampaknya untuk keluarga kita. Balik lagi, yang kita transfer adalah resiko kita sehari-hari, yang dampaknya nantinya bisa berefek kepada keluarga kita atau orang yang Anda cintai. Maka dari itu, sebelum kita memilih elemen-elemen tersebut, kita harus tahu apa yang kita pilih. Kita harus tahu apa yang kita beli. Perusahaan asuransi atau yang kita sebut sebagai insurance company itu membantu Anda mencari solusi. Mencari solusi untuk apa? Apabila terjadi resiko dalam hidup Anda, maka perusahaan ini dengan baik hati, dengan cinta dan kasih sayang, mau membantu keluarga Anda. Sampai di sini dulu kita tahu basic dari asuransinya. Selain transfer resiko, bagi Anda umat muslim, ada juga konsep yang namanya sharing risk atau berbagi resiko. Yang dimana bedanya antara konvensional dan syariah. Syariah berbagi resiko. Resiko ditanggung antar peserta, bukan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi hanya mengelola. Oke, kita bedakan antara transfer resiko dengan berbagi resiko. Pada dasarnya, kedua konsep ini sama-sama menjaga Anda. Yang berbeda adalah dasar dari perhitungannya. Yang satu menggunakan konvensional, yang satu menggunakan syariah dengan prinsip yang kita sebut sebagai prinsip akad dan juga menggunakan yang namanya tahun serta tabaru di dalamnya. Saya nggak bahas lebih detail, tetapi kedua konsep ini baik konvensional maupun syariah itu menjadi pilihan Anda. Oke. Tetapi alhamdulillahnya banyak yang namanya life insurance memberikan pilihan kepada Anda. Hanya tinggal Anda menentukan. Sebagai smart people, kalau kata salah satu presenter di Indonesia sebagai smart people, maka smart juga dalam memilihnya. Rekan-rekan semua, teman-teman semua, ya, yang pertama-tama saya akan informasikan adalah ada beberapa istilah di dalam asuransi. Ada beberapa istilah di dalam asuransi. Yang pertama adalah uang pertanggungan. Uang pertanggungan. Uang yang akan diberikan kepada seseorang yang dirinya dipertanggungkan. Maka kita sebut sebagai tertanggung. Oke, jadi ada uang pertanggungan, ada tertanggung. Tertanggung yang atas dirinya, atas fisiknya,
pertanggungkan kepada penanggung. Siapakah penanggung? Penanggung itu adalah perusahaan asuransi atau jasa keuangan yang dimana menanggung segala resiko terhadap si tertanggung. Maka kita sebut sebagai uang pertanggungan. Lalu ada istilah apa lagi? Ada istilah pemegang polis atau orang yang mengadakan perjanjian akad kalau di asuransi syariah atau perjanjian kontrak kepada yang namanya perusahaan asuransi. Ada apa saja? Ada beneficiary, penerima manfaat. Penerima manfaat adalah orang-orang yang menerima manfaat atas uang pertanggungan apabila terjadi risiko terhadap tertanggung. Oke, sampai di sini dulu. Saya garis bawahi, ada uang pertanggungan, ada tertanggung, ada pemegang polis, dan ada penerima manfaat. Yang dimana elemen-elemen ini masuk ke dalam elemen yang kita sebut sebagai inseparable interest, ketergantungan satu dengan yang lainnya. Kalau laki-laki dengan pasangan, maka ada ketergantungan hukum di dalamnya. Akad nikah, surat nikah, baik dari yang namanya Kementerian Agama maupun catatan sipil, menunjukkan bahwasanya ada ikatan hukum. Lalu bagaimana dengan anak? Kembali lagi, kalau anak adalah hubungan sedarah. Sudah tidak ada yang namanya bisa memisahkan. Ada bekas anak? Nggak ada kan? Ada bekas ayah atau bekas ibu? Nggak mungkin kan? Oke. Baik ya. Rekan-rekan semua, ini yang harus dipahami. Jadi saya informasikan kepada Anda, ketika Anda yang namanya memilih elemen asuransi atau elemen perlindungan, perhatikan ada uang pertanggungan untuk si tertanggung yang atas jiwa atau dirinya dipertanggungkan kepada penanggung. Penanggung siapa? Perusahaan asuransi. Lalu di dalamnya ada pemegang polis. Pemegang polis orang yang mengadakan kontrak perjanjian atau akad perjanjian dengan perusahaan asuransi tersebut. Lalu ada penerima manfaat, yang dimana penerima manfaat adalah ahli waris untuk menerima uang pertanggungan sesuai dengan persentase yang diinginkan oleh pemegang polis atau oleh si tertanggung. Di sini nikmatnya ketika kita bisa mengetahui apa saja di dalam elemen-elemen yang kita sebut sebagai asuransi. Ini menariknya. Ketika Anda sudah tahu istilah-istilah tersebut, disinilah fungsi Anda untuk memilih asuransi apa yang cocok buat Anda. Maka saya menginformasikan, ada 2 jenis asuransi atau beberapa jenis asuransi di luar sana. Yang pertama adalah unit link, yang kedua adalah asuransi tradisional. Anda bisa memilih. Unit link adalah komponen yang dimana komponen tersebut dibagi menjadi 2. Ada 2 komponennya. Ada yang namanya proteksi, ada komponen investasi. Tetapi balik lagi, asuransi adalah melindungi seseorang yang masih hidup, yang dimana apabila terjadi risiko, maka ada uang pertanggungan untuk keluarganya. Jadi asuransi bukan bagian dari investasi. Hanya zaman sekarang, kerennya, orang itu nggak pengen cuma ada satu elemen saja di dalamnya, tetapi pengen ada bonus di dalamnya. Kayaknya kurang lengkap. Kalau seandainya Anda makan sesuatu, tapi nggak pakai sambal di dalamnya. Nah, si sambal atau si pelengkap ini agar nikmat rasanya, maka ditambahkan ke dalam makanan atau main course tersebut. Ini yang kita sebut si sambal ini adalah investasi di dalamnya. Nah, rekan-rekan semua menanggapi apa yang ada di luaran sana. Jadi ketika Anda pengen membeli sesuatu program, unit link atau tradisional, semuanya baik. Semuanya good, semuanya bagus. Perusahaan asuransi semuanya baik ketika ingin memberikan informasi mengenai program yang ditawarkan kepada Anda. Hanya adalah Anda sebagai smart people, Anda harus memilih asuransi mana yang terbaik untuk Anda. Unit link kah atau tradisional? Bila Anda memilih unit link, maka unit link memiliki satu kelebihan, ada proteksinya, ada investasinya. Oke, tapi balik lagi, yang namanya transfer resiko atau sharing resiko, Anda membayarkan sejumlah premi atau kontribusi kalau di syariah, membayarkan sejumlah premi atau kontribusi, tetapi baik, setiap tahunnya Anda ada fee, biaya atau ujroh di dalamnya, yang dimana fee tersebut diberikan kepada perusahaan asuransi. Uang yang kecil dari sebuah kontribusi atau premi ditukarkan dengan uang yang besar. Maka setiap bulannya ada kewajiban Anda
untuk yang namanya menyisihkan. Karena ada kewajiban dari penanggung setiap bulannya ketika Anda membayarkan fee tersebut, kewajiban dari si penanggung untuk membayarkan sejumlah akad atau kontrak yang ditandatangani ketika harus mengeluarkan uang yang besar tadi. Jadi kalau ditanya, Pak, uangnya hilang dong ketika yang namanya bayar asuransi. Uang Anda tidak hilang, uang Anda ditukar. Uang Anda tidak hilang, uang Anda ditukar. Ditukar dengan kemampuan dari si penanggung untuk membayarkan suatu resiko kepada Anda. Penanggung mengeluarkan uang yang jauh lebih besar kepada Anda. Anda bayangin coba. Kalau Anda nabung di bank, lembaga keuangan yang sifatnya di bank, Anda nabung uang Anda terus, setiap hari Anda tabung. Oke. Tapi ingat, kadang-kadang kita lupa. Selama mesin ATM dan Anda pegang mobile bankingnya, Anda akan bertransaksi secara terus-menerus. Karena itu yang dilakukan pada saat kita harus bertransaksi. Ketika transaksi terus dijalankan, yang ada uangnya bertambah atau uangnya berkurang. Uangnya semakin besar atau uangnya semakin berkurang. Balik lagi, ada yang Anda boleh setuju dengan saya, atau Anda yang tidak setuju dengan saya. Balik lagi, Anda yang mengambil keputusan untuk hal tersebut. Tapi saya perlu mengingatkan kepada Anda, karena Anda adalah smart people, oke? Saya perlu mengingatkan kepada Anda, yuk, kita lebih pintar dalam memilih perencanaan keuangan. Baik perencanaan keuangan yang secara kita tahu perencanaan keuangan tersebut bisa berguna untuk keluarga Anda ke depannya dan nilainya bertambah serta mudah didistribusikan. Dan pastinya yang namanya perencanaan keuangan atau uang tersebut ketika Anda kumpulkan mudah liquid. Oke. Anda boleh memilih tradisional maupun unit link. Anda boleh memilih elemen-elemen di luar sana. Jadi, mau unit link ataupun mau tradisional, ketika Anda ditawarkan kepada orang di luar sana, atau ada perencanaan keuangan, atau ada financial advisor yang datang kepada Anda, dengarkan terlebih dahulu secara seksama. Manfaat apa yang ingin diberikan kepada Anda? Mereka ingin datang, ingin memberikan solusi kepada Anda. Mereka ingin datang, ingin membantu Anda. Tetapi sebagai orang yang pintar, Anda juga harus tahu apa saja tadi uang pertanggungannya, berapa uang pertanggungannya, berapa kontribusinya. Premi atau kontribusi pasti jauh lebih kecil daripada uang pertanggungan. Premi atau kontribusi pasti jauh lebih kecil daripada manfaat yang mau diambil. Kenapa? Karena sesungguhnya pihak penanggung ingin memberikan yang terbaik untuk Anda. Karena sesungguhnya para financial consulting di sana, di luar sana, financial advisor ingin memberikan yang terbaik buat Anda. Balik lagi, sebagai Anda smart people, Anda juga harus mengetahui manfaat-manfaatnya apa saja di dalamnya. Lalu bagaimana cara kerja unit link? Lalu bagaimana cara kerja produk tradisional? Saya nggak bahas mendalam mengenai unit link pada saat ini, pada hari ini. Karena nantinya saya akan punya bahan di next berikutnya. Bagaimana caranya kita bisa memahami elemen-elemen asuransi atau unit link itu sendiri. Atau bagaimana cara memahami. Rekan-rekan semua, satu tips buat Anda sebelum saya menyelesaikan video ini. Satu tips buat Anda. Ketika Anda diberikan informasi mengenai asuransi atau perencanaan keuangan, baca baik-baik ilustrasi di dalamnya. Tanya dengan jelas manfaat di dalamnya. Tanya dengan jelas uang pertanggungan yang Anda dapatkan. Karena uang pertanggungan menentukan apa yang Anda berikan kepada keluarga Anda untuk masa depan mereka. Baik teman-teman semua, kalau teman-teman suka dengan channel ini, suka dengan informasi ini, teman-teman bisa klik loncengnya. Jangan lupa subscribe, klik-klik. Oke. Dan juga komen di bawahnya, saya bukan manusia sempurna, tapi saya butuh pendapat Anda. Dan juga jangan lupa share, bila ini berguna buat teman-teman semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Masih bersama saya, Arman. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengetahui, sama-sama tahu manfaatnya.